Kamu pasti ingat dong cerita Sangkuriang? Itu loh, kisah yang sering banget kita dengar waktu kecil. Tapi, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, kok ceritanya aneh banget ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua keanehan itu, dan kita akan menemukan rahasia yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Kita semua tahulah ya, garis besarnya, ada Tangkuban Perahu, perahu yang ditendang, legenda cinta terlarang. Tapi, coba deh kita pikirin lagi, detailnya. Ceritanya itu aneh banget, nggak masuk akal bahkan. Yuk, kita lihat beberapa keanehan utamanya. Pertama, awal mulanya aja udah aneh. Diceritain ada seekor babi minum air seni raja. Terus hamil dan ngelahirin putri cantik, Dayang Sumbi. Ya, kamu nggak salah dengar, seekor babi. Terus, ada sumpahnya Dayang Sumbi yang terkenal itu. Dia kan bersumpah bakal nikahin siapa aja yang bisa ambilin alat tenunnya. Dan coba tebak siapa yang ngambilin. Anjing peliharaannya, si Tumang. Dan beneran loh, mereka nikah. Seorang putri bangsawan nikah sama seekor anjing. Dan puncaknya, tentu aja, Sangkuriang, anak mereka, yang setelah dewasa dan entah gimana jadi lupa ingatan, balik lagi dan malah jatuh cinta sama ibunya sendiri. Ini semua kedengarannya kayak cerita yang ngawur banget. Tapi, gimana kalau semua keanehan ini sebenarnya punya penjelasan? Nah, disinilah kuncinya. Semua keanehan tadi itu bukan kejadian harfiah. Legenda Sangkuriang itu sebenarnya sebuah kode, semacam arsip budaya yang nyimpen aturan dan nilai-nilai masyarakat Sunda kuno. Dan sekarang, kita akan pecahkan kode itu bareng-bareng. Inilah hebatnya cerita rakyat. Jauh sebelum ada buku pelajaran atau hukum tertulis, cerita-cerita kayak ginilah yang dipakai buat ngajarin aturan sosial. Setiap elemen yang kedengarannya aneh itu sebenarnya adalah metafora, simbol yang punya makna dalam banget. Yuk, kita mulai bedah satu persatu. Oke, sekarang kita bakal urai satu persatu simbol-simbol aneh dalam cerita ini. Kita akan lihat apa sih bahasa tersembunyi di balik setiap keanehan itu. Mari kita mulai dari awal. Babi yang minum air seni raja. Gini, di banyak budaya kuno, babi itu simbol status rendah. Sebaliknya, raja dianggap titisan dewa, jadi apapun dari tubuhnya itu dianggap sakral. Nah, kalau kita gabungin, ini bukan cerita tentang hewan, tapi tentang persatuan terlarang antara seorang wanita dari kelas bawah dengan seorang bangsawan. Dan dari hubungan inilah lahir Dayang Sumbi. Lanjut, pernikahan dengan anjing. Sama kayak sebelumnya, hewan di sini itu simbol. Tumang si anjing itu melambangkan rakyat biasa, orang di luar lingkaran istana. Jadi waktu Dayang Sumbi nikah sama Tumang, itu adalah simbol seorang wanita bangsawan yang menikah dengan pria dari kelas yang jauh lebih rendah. Di zaman itu, ini pelanggaran besar banget terhadap tatanan sosial. Nah, ini bagian yang paling tragis. Sangkuriang membunuh Tumang, yang sebenarnya ayahnya sendiri. Ini bukan cuma cerita anak durhaka biasa. Ini simbol yang kuat banget. Seorang anak yang nggak tahu jati dirinya, secara nggak sadar menolak dan menghancurkan akarnya sendiri, yaitu asal-usulnya dari kelas bawah. Inilah krisis identitas yang ujung-ujungnya jadi kekerasan. Tindakan Dayang Sumbi setelah itu juga punya makna yang dalam loh. Dalam budaya Sunda kuno, ibu itu penjaga moral. Waktu dia mukul kepala Sangkuriang sampai berdarah, itu bukan cuma sekedar marah biasa. Darah yang tumpah itu simbol pemutusan ikatan keluarga. Itu cara seorang ibu buat bilang, kamu bukan anakku lagi. Ini sanksi sosial yang paling berat. Dan inilah puncaknya, Sangkuriang yang amnesia dan jatuh cinta sama ibunya sendiri. Ini adalah simbol kekacauan yang paling tinggi. Ketika seseorang udah lupa siapa dirinya dan dari mana asalnya, maka semua aturan itu runtuh. Nggak ada lagi benar atau salah. Ini gambaran kehancuran masyarakat yang paling total. Jadi, kalau kita rangkai nih, semua simbol ini tuh saling nyambung. Cerita ini sebenarnya adalah sebuah peringatan tentang gimana satu aja pelanggaran aturan bisa menciptakan efek domino yang menghancurkan segalanya. Coba deh kita lihat alurnya. Ini benar-benar kayak efek domino. Langkah pertama, hubungan terlarang menciptakan identitas yang harus disembunyikan. Langkah kedua, karena identitas itu disembunyikan, muncullah ketidaktahuan yang melahirkan kekerasan. Langkah ketiga, kekerasan itu memutuskan ikatan keluarga. Dan saat ikatan keluarga putus, identitas pun hilang sepenuhnya. Yang akhirnya, langkah kelima, seluruh tatanan sosial runtuh. Ternyata, semua terhubung secara logis kan? Jadi, ini tuh bukan cuma cerita anak yang mau nikahin ibunya. Intinya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kisah tentang gimana rahasia dan pelanggaran aturan sosial bisa menciptakan konflik yang merusak dari generasi ke generasi. Sebuah pelajaran abadi yang dibungkus dalam sebuah dongeng. Dan inilah kenapa cerita-cerita kuno seperti ini berharga banget. Mereka bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Mereka itu arsip,
jendela buat kita ngintip cara berpikir dan nilai-nilai yang dipegang teguh sama nenek moyang kita. Jadi, apa pelajaran utamanya buat kita? Lain kali kamu dengar cerita rakyat yang kedengarannya aneh, jangan langsung diabaikan gitu aja. Ingat, bagian yang paling gak masuk akal seringkali justru nyembunyiin pesan yang paling penting. Legenda Sangkuriang ngingetin kita tentang pentingnya kejujuran dan mengenal jati diri, karena setiap tindakan kita itu pasti punya dampak. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh pikirin lagi dong. Dongeng apa dari masa kecilmu yang selama ini rasanya aneh atau janggal? Mungkin aja di balik semua keanehan itu, ada kode tersembunyi yang nunggu buat dipecahkan. Kira-kira rahasia apa ya yang bakal kamu temukan?